Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, selalu bersukacita, menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat yang Mengalir. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah yang memberikan segala kemampuan dan kesempatan yang kami miliki. Hari ini kami ingin merenungkan janji-Mu tentang berkat yang mengalir bagi mereka yang rajin bekerja. Bantulah kami untuk memahami bahwa pekerjaan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan panggilan untuk melayani sesama dan memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari sikap malas dan menunda-nunda. Berikanlah kami semangat dan kekuatan untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang seakan-akan selalu diberkati dalam segala hal? Apakah itu hanya keberuntungan semata atau ada rahasia di balik kesuksesan mereka? Mari kita renungkan bersama-sama. Ada sebuah kebenaran yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi mereka yang rajin bekerja. Melalui renungan ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kerja keras kita sejalan dengan rencana Tuhan untuk memberkati hidup kita. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah ajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam meraih kesuksesan, baik dalam hal materi maupun dalam hal spiritual. Mari kita perdalam pengetahuan kita akan makna di balik ayat ini. Yang pertama, tangan yang lamban membuat miskin. Lamban di sini merujuk pada kemalasan atau keengganan untuk bekerja. Sikap malas ini dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kemalasan akan membawa kita pada kemiskinan. Kemiskinan di sini tidak hanya terbatas pada kondisi finansial, tetapi juga mencakup kemiskinan di bidang rohani, di bidang emosional, dan di bidang sosial kita. Yang kedua, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang rajin adalah orang yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Ayat ini menjanjikan kita bahwa kerja keras akan membawa kita pada kekayaan. Kekayaan di sini tidak hanya terbatas pada harta benda duniawi, tetapi juga mencakup kekayaan rohani, serta hubungan yang baik dengan sesama dan yang terutama hubungan baik dengan Tuhan. Dan ini menyangkut kepuasan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menanamkan dalam diri kita etos kerja yang tinggi. Setiap pekerjaan, sekecil apapun,
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita perlu melawan sifat malas dalam diri kita. Dengan disiplin dan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi rasa malas dan terus beraktivitas. Kita perlu terus belajar dan mengembangkan potensi diri agar dapat menghasilkan suatu karya yang berkualitas tinggi. Meskipun kita bekerja dengan keras, kita perlu tetap bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesungguhnya semua keberhasilan yang sudah kita raih adalah anugerah kemurahan dari Tuhan saja. Saudaraku, adakah kita menemukan orang yang malas dan yang lamban berhasil dalam hidupnya? Mustahil bila ada. Alkitab jelas menyatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin. Tidak hanya itu, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bahkan Alkitab mengkategorikan orang yang malas itu sebagai perusak. Mari kita baca Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang hubungan antara kemalasan dan kerusakan. Ketika kita bermalas-malasan dalam pekerjaan kita, kita sebenarnya telah menempatkan diri kita sejalan dengan mereka yang sengaja merusak. Ini adalah pekerjaan iblis, pekerjaan jahat. Ini mungkin terdengar sangat keras, namun jika kita memperhatikan lebih dalam lagi, kita akan menemukan kebenaran di balik pernyataan ini. Mengapa kemalasan ibarat perusakan? Yang pertama, kerusakan produktivitas. Kemalasan menghambat kita untuk mencapai potensi yang sebenarnya dari diri kita. Tugas-tugas yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi terbengkelai dan hasil kerja kita pun akan menjadi buruk. Ini sama saja dengan merusak kualitas dari apa yang seharusnya dapat kita hasilkan. Yang kedua, kerusakan hubungan. Kemalasan dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita, kita mengecewakan orang-orang yang bergantung pada kita. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan harmoni dalam suatu hubungan. Yang ketiga, kerusakan karakter. Kemalasan mengikis karakter kita. Kita menjadi orang yang malas, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Sifat-sifat negatif ini dapat merusak reputasi kita dan membuat kita sulit untuk maju. Yang keempat, kerusakan visi. Kemalasan mengaburkan visi kita akan masa depan yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita menjadi mudah puas dengan keadaan yang ada dan tidak lagi memiliki suatu motivasi untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi. Ini sama saja dengan merusak mimpi-mimpi kita. Saudaraku, dimanapun berada, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, atau di tempat pelayanan sekalipun, seorang pemalas hanya akan menjadi pengganggu atau perusak bagi orang lain. Kita perlu menyadari bahwa kemalasan bukan hanya soal kenyamanan pribadi, tetapi juga membawa suatu dampak
yang luas bagi diri kita dan bagi orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, carilah motivasi yang kuat untuk bekerja dengan keras. Ingatlah tujuan hidup kita dan bagaimana pekerjaan kita dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Latih diri untuk disiplin dan konsisten dalam bekerja. Buatlah jadwal yang teratur dan patuhilah jadwal itu. Jika kita merasa kesulitan untuk mengatasi kemalasan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah mereka untuk mengingatkan kita dan memberikan dukungan bagi kita. Bersyukurlah atas kemampuan dan kesempatan yang kita miliki untuk dapat bekerja. Syukur akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam menjalani tugas-tugas kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas karunia waktu dan kemampuan yang telah Engkau berikan. Tuhan, hari ini kami merenungkan firman-Mu yang mengatakan bahwa berkat-Mu mengalir bagi orang yang rajin bekerja. Kami menyadari bahwa Engkau menghendaki agar kami tidak hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga menjadi pelaku yang aktif. Bapa, kami mohon ampun atas segala kemalasan dan keengganan kami untuk bekerja dengan rajin. Kami ingin mengubah pola pikir kami dan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah kepadamu. Berikan kami semangat yang baru, kekuatan yang lebih besar, dan hikmat untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan efektif. Tuhan, bantulah kami untuk melihat setiap pekerjaan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan melayani sesama. Bimbinglah langkah kami, agar kami selalu menghasilkan karya yang terbaik dan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa dengan bekerja keras dan dengan penuh ketekunan, Engkau akan memberkati segala usaha kami. Berikanlah rezeki yang halal dan berlimpah, serta kesehatan yang baik, agar kami dapat terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai motivasi untuk selalu bekerja dengan keras dan dengan sungguh-sungguh dalam segala hal yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak hanya akan menuai hasil yang baik, tetapi juga semakin merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini.
Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.